Sekaligus hormat Ibu RW, anggota Rajungan, para kiai, para tokoh ibu-ibu, hormat. Pertama, melaksanakan kajian puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dina siang ieu sudah jasa angkol di majelis keluarga yang bakal melaksanakan satu peristiwa tetapi punya ketua hukum kampus yakni penandatanganan akta wakaf. Pada kesempatan siang hari ini tentu alhamdulillah kita bisa bertemu di madrasah diniyah ini dan mudah-mudahan hubungan orang semuanya bisa jatuh nama ibadah ditampi ku Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbi. Selawat dan salam dia tetap dibacakan ke Rasulullah alam habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan keluarga para sahabatna serta umatna tetap harus pada jalan-jalanan Rahmanda langsung tahu kena rahmat senang selamat dan akhir amin. Bapak Ibu hormat, sengaja pada siang hari ini kita bertemu, tentunya kami atas nama KUA dalam hal ini adalah ex officio yakni PPIW pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Pertama mengaturkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para bapak ibu semuanya baik wakif maupun nadir maupun para pejabat pemerintahan yang ada di desa. Dalam hal ini kita sama-sama sepakat untuk satu niat bahwa pemikiran atau pemahaman tentang wakaf ini adalah satu hal yang tentu merupakan dibutuhkan niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk melepaskan, untuk menyerahkan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa di sini kita harus sadari untuk jangankan harta dan lainnya ini berbentuk tanah, hingga dari para wakif ini telah memberikan dengan keikhlasan ketulusannya untuk dipergunakan dalam rangka keperluan ibadah pada Allah. Salah satu secara lahiriah itu adalah aset kita bersama, aset umat Islam yang ini tentunya akan senantiasa harus dijaga nilai kekal, nilai kemanfaatan dari tanah wakaf tersebut. Kenapa wakaf secara tertulis dalam hal ini perlu adanya akta ikrar wakaf itu perlu dilaksanakan? Karena memang ini sebagai bukti bahwa tanah tersebut, benda tersebut telah diwakafkan, sehingga tidak cukup kita menyampaikan bahwa entos diwakafkan. Tapi pertanyaan berikutnya mana buktinya, kan seperti itu. Jadi secara hukum itu belum ada kekuatan. Jadi secara faktanya itu belum lengkap. Tapi tidak mengurangi nilai ibadah yang tentunya dari awal sebelum ini di akta ikrar wakafkan, tentunya itu tetap nilai-nilai amal jariah itu Allah sudah mencatat dan tentunya itu sudah mengalir pahalanya. Dan ditambah pada hari ini untuk memperkuat kembali, memperkokoh kembali tanah-tanah tersebut sebagai bukti penguat di kemudian hari. Tidak pernah kita berburuk sangka kepada generasi berikutnya, tapi kita tidak pernah tahu generasi berikutnya tentunya yang mudah-mudahan tidak terjadi, sebab
akhir-akhir ini persoalan tanah juga sangat pelik, dan itu juga termasuk dalam hal tanah yang telah diwakafkan. Mungkin telah pernah mendengar katanya sudah diwakafkan, ternyata oleh ahli warisnya disengketakan, dijual dan sebagainya. Itu tidak ingin lah kita seperti itu, dan kami percaya dengan ketulusan, dengan keikhlasan baik dari wakif kemudian para ahli warisnya ke depan telah menyepakati, telah setuju ikhlas lillahi ta'ala tanah sebidang yang ada beberapa bidang ini telah diwakafkan untuk kepentingan agama. Mudah-mudahan wakaf ini dari beberapa wakif, yakni dari yang terhormat Ibu Karmah, yang terhormat Bapak Ari Rusli, juga Bapak Willy Putra SE, yang terhormat Bapak Nuranto, senantiasa dijadikan amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Amin. Kemudian juga dalam akta ikrar wakaf ini dibutuhkan kepengurusan sebagai nadir, dan nadir ini tentunya yang akan mengelola bagaimana nilai dari tanah wakaf tersebut dapat terus dikelola dengan baik dan fungsi manfaatnya senantiasa tetap terjaga. Dan ini merupakan satu amanah bagi nadir yang diberikan oleh para muwakil agar tetap menjaga senantiasa tanah tersebut bisa berlangsung nilai kemanfaatannya. Apalagi ini sebagian besar adalah tanah produktif berupa tanah sawah yang tentunya ini nilai ekonomi itu sangat tinggi, dan ini dibutuhkan komitmen yang kuat ketika nanti dalam pengelolaannya itu dibutuhkan satu prinsip-prinsip yang tentunya tidak menciderai bagi wakif atau pengelola yang lain, dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan, prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip saling memahami, bekerja sama dalam pengelolaan tanah tersebut, sehingga tidak ada muncul persoalan-persoalan baru yang terkait dengan hasil dari tanah produktif tersebut. Insya Allah kami percaya dan yakin semua nadir yang ada di sini itu juga telah sama mewakafkan tenaganya, pemikirannya untuk senantiasa menjaga amanah tanah wakaf tersebut. Insya Allah ke depan nilai manfaatnya akan semakin bertambah, dan nilai keberkahan bagi umat, kemudian bagi syiar agama, kemudian ya tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kemudian kami juga merasa bangga kami bisa hadir bersilaturahmi dengan Bapak Ibu para tokoh semua yang hadir, apalagi dengan Bapak Kadus ini yang tadi telah memperkenalkan diri. Ternyata beliau telah banyak berpengalaman dalam membina rumah tangga, banyak makan garam. Ya. Nah, itu mah putrana Pak Kadus sendiri pengalamannya, dan itu ya begitulah kehidupan rumah tangga ya. Saya banyak belajar tentunya waktu pelayan KUA, pelayan masyarakat di bidang pernikahan dalam hal ini. Ya betul, dari sekilas untuk perencanaan pernikahan itu
memang dari awal sudah terbangun komitmen. Sejarah kisah rumah tangga beliau Pak Kadus bisa memberikan pencerahan kepada putra putrinya, itu ada nilai pembelajaran bagi putra putrinya agar dari awal itu bisa diantisipasi persoalan-persoalan. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Bahwa sekaligus yang di samping PKWTW juga kami melakukan kewajiban untuk melakukan hal yang di luar dalam konteks wakaf, di mana persoalan pernikahan itu ternyata tidak hanya hari itu saja melaksanakan akad nikah, tapi ternyata betul. Memang dalam perjalanan satu rumah tangga kita tidak pernah memprediksi itu ada ujian, batu sandungan, tentunya tidak dipungkiri. Namun ketika dari awal itu sudah diberikan satu pemahaman berkaitan dengan rumah tangga, itu agar bisa terantisipasi. Makanya besok putra bapak, putra putri bapak semuanya yang tentunya akan menikahkan putra putrinya agar disarankan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang salah satunya itu adalah merupakan kewajiban bagi kami untuk menyampaikan itu, juga bagi calon pengantin juga kewajiban untuk mengikutinya. Baik, wabillahi yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada cara inti untuk dilaksanakan penyampaian atau pembacaan ikrar wakaf. Yang pertama yakni dari Ibu Karma, Ibu Karma. Ya. Kemudian bertindak ya, Ibu Karma itu bertindak pada diri sendiri, mewakafkan sebidang tanah berupa sawah yang terletak batas-batasnya itu tanah milik sebelah utara, tanah milik Tusimin, selatan tanah milik Toko Willy, barat ke Sumitro, timur Bapak Dayat Mardianto. Luasnya adalah 700 meter persegi, 50 basal. Berupa sawah ya. Tapi produktif Pak itu. Saya. Sawah mahal Pak, sekitar 200. Sawah mahal. Kan Pak. Dan mau gimana belum patut udah rasa. Apa itu kayu aja? Tahun nu diwakafkan tegak dia. Anu saya. Tapi nu bapak pada wakafkan itu mangga. Bukan waktunya. Dan terus sebagai nadir adalah Bapak Inding Ahmad Suhendi, anggota sekretaris Bapak Ade Heruman, kemudian bendahara Ibu Nurjana. Terima kasih ini setelah berkenan hadir semuanya. Kemudian sebagai saksi adalah Bapak Sudarman Sastra Atmaja. Kemudian saksi kedua adalah Bapak Fajar Rizky Januar. Balas ya Sastra Atmaja. Ya adalah lakon dan terdakwa awal. Iya iya. Mohon ya katawis dina ieu ya. Sastra Wijaya. Sastra Wijaya. Sastra Atmaja. Akhirnya itu tuh Yutna Ayang Marta Di Putra. Yutna itu kita sampaikan bakar suara Kemudian hakim yang kedua adalah Bapak Willy Utoyo SE. Bapak ya. Tempat lahir Kamis 1984, alamat dusun Bantar Dawa 803 Bantar Dawa Purwodadi. Berlaku bertindak sebagai diri sendiri, mewakafkan sebidang tanah
Bapak sawah juga Pak ya, sawah. Seluas 1447 meter persegi. 100 Alhamdulillah. Batas-batas utara tanah milik Bapak Billy juga. Selatan milik Bapak Billy, barat tanah milik Bapak Tusimin, dan timur itu saluran air. Iya, sekarang punya mau jalan Kak. Buka tanah sawah produksi. Ya. Kemudian hadirnya sama, yakni Bapak Iding Ahmad Suhendi, anggota Bapak Ade Ruman dan Cici Nurjana. Saksi juga sama, Bapak Sudarman Sastra Atmaja dan Bapak Fajar Sikri Januar. Itu pakai SH itu kemarin pada pakai SH itu. Oh, mobil sebatkan Bapak Fajar Sikri Januar SH. Tidak KTP, nanti ayaan. Kemudian lokasi yang ketiga sebagai wakil yakni Bapak Ari Rusli. Itu lah. Pak Haji. Main kan nih. Main kan iya. Bapak Ari Rusli bertindak sebagai diri sendiri, mewakafkan berupa sawah juga Pak ya. Sawah. Batas-batas sebelah utara tanah milik Ibu Cici Mintarsih. Selatan tanah milik kami Ibu Cici Kuraisid. Ini kakak adik. Sana waktu. Oh, betul. Sami Cici. Sami Cici. Kemudian sebelah barat yakni tanah milik Bapak Hadri. Sebelah timur saluran. Saluran alik lah. Iya, saluran iya tadi. Untuk bentar. di RT 11. hari ini 50 gunung sangkung ini apa? Oh, siap. Biar kan tadi. Iya 1 juta, itu 1.200.000. Benten. Pakat, terus terang banyak. Nomor bicaranya Segitu ya. lalu itu namun lebih Kayak patokannya. ada rokok. Luasnya 562 meter persegi. Berapa tak Pak? Berapa? 562 meter persegi. 40. Terus nadirnya Sami Bapak Iding Ahmad Suhendi, anggota Pak Ade Heroman dan Ibu Nurjana. Selanjutnya saksi sama Pak Sudarman Sastra Atmaja. Di dokter Anas ya, yang dokter Anas tuh. Saksi kedua Bapak Fajar Sikri Januar, SH. Tapi GSA